Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas poin-poin penting mata kuliah etika bisnis. Kita bahas dari pengertian, tujuan, manfaat. Kemudian kita akan bahas juga di sini prinsip etika bisnis. Dan kita akan masuk yang pertama, pengertian dari etika bisnis tersebut. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Misalnya, dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk perilaku karyawan yang baik, serta dapat membangun hubungan bisnis yang baik juga dengan konsumen maupun mitra kerja perusahaan. Karena setiap perusahaan dalam berbisnis meyakini bisnis yang baik ialah bisnis yang memiliki etika bisnis yang mematuhi peraturan hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam suatu perusahaan, etika bisnis dapat menjadikan pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam bekerja yang dimana bekerja dilandasi dengan etika, moral, kejujuran, dan profesionalisme. Setelah kita bahas pengertiannya, kita akan bahas tujuan dari etika bisnis tersebut. Tujuan etika bisnis salah satunya ialah memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Jadi, etika bisnis dapat mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Dan dengan etika bisnis juga maka kegiatan bisnis dapat jauh dari citra buruk seperti citra yang kotor, licik, dan penuh dengan penipuan. Ciri-ciri bisnis yang memiliki etika baik diantaranya seperti tidak merugikan pembisnis atau usaha orang lain, tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah serta jelas. Selanjutnya, manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Ada beberapa manfaat yang biasa didapatkan dari etika bisnis bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Etika bisnis sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan besar yang dimana memiliki banyak sekali karyawan yang tidak saling mengenal. Setiap karyawan pada perusahaan akan terikat dengan peraturan standar etis yang sama. Maka jika ada suatu kasus yang timbul, maka akan mengambil keputusan yang sama. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. Itu adalah manfaat yang pertama. Dengan biasa menjelaskan tanggung jawab sosial atau dengan menggunakan pendekatan sosial, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja, tapi mendapatkan keuntungan dari segi sosial juga. Jika perusahaan telah bertanggung jawab dari segi sosial, maka usaha akan berjalannya secara baik. Sehingga secara tidak langsung perusahaan akan terhindar dari konflik sosial yang dapat merugikan. Kemudian manfaat yang kedua, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini disebut juga dengan self-regulation, merupakan suatu proses di mana individu dapat mengatur pencapaiannya sendiri, dapat menentukan target mereka, melakukan evaluasi terhadap kesuksesan mereka ketika telah tercapainya target tersebut, dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri karena mereka telah mencapai target yang diinginkannya.
Kemudian, manfaat berikutnya dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Misalnya, kesejahteraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup. Sehingga perusahaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bisnisnya. Manfaat berikutnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Memiliki daya saing saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tidak memiliki daya saing, usahanya tidak akan bertahan lama. Jika suatu usaha atau bisnis memiliki etika yang baik, maka bisnisnya akan mengalami perkembangan dan semakin meningkatkan daya saing maupun kemampuannya untuk bersaing di pasaran dengan perusahaan atau pembisnis lain. Manfaat yang berikutnya dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, maka akan mendapatkan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Jika terjadi kenaikan harga saham, maka biasanya akan menarik minat investor untuk berinvestasi atau membeli saham perusahaan. Dan manfaat yang terakhir dapat membangun citra positif perusahaan. Etika bisnis juga dapat membangun citra yang baik tentang perusahaan di mata para mitra bisnis maupun para konsumen. Maka dengan citra yang baik akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Setelah kita bahas tentang manfaat etika bisnis, selanjutnya kita akan bahas prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis diantaranya memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bersikap. Etika membangun suatu bisnis diperlukan kejujuran saat berkomunikasi maupun bersikap dengan mitra kerja dan juga konsumen, sehingga usaha yang dibangun akan semakin dipercaya. Prinsip yang kedua, selalu memenuhi janji dan komitmen. Pembisnis yang baik harus selalu memenuhi setiap janjinya dan selalu berkomitmen dalam menjalankan usaha bisnisnya. Yang ketiga, memiliki integritas. Maksudnya, dalam berbisnis atau menjalankan usaha, maka diperlukan konsistensi pada pemikiran, ucapan, maupun perbuatan. Dan yang terakhir, prinsipnya adalah memiliki loyalitas. Lalu yang penting lainnya dalam berbisnis yakni memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bisnis yang dijalani. Loyalitas dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis, bekerja sesuai dengan visi dan misi, serta tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Itulah poin-poin penting pembahasan etika bisnis kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.